Maju lagi, maju lagi. Ya, tidak usah terlalu berteriak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Azhar rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ula yang akan limpahan rahmat, hidayah serta taufik darinya. Hari ini kita kembali diizinkan untuk melanjutkan majlis syarah Bulughul Maram pada setiap hari Selasa pada salat subuh. Semoga apa yang kita lakukan ini dituliskan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Pada kali ini kita akan masuki bab baru, yaitu babu syurutis shalah. Waktu itu kita terakhir bab apa? Siapa yang tahu? Bahas tentang apa? Terakhir. Lupa ya? Ada ingat? Salat, azan ya. Tentang azan. Babu syurutis shalah. Bab syarat-syarat shalah. Asyartu fil lughah huwa ta'liqu wujudi syai' bi wujudi akhar. Syarat dalam bahasa yaitu mengikat keberadaan sesuatu dengan keberadaan sesuatu yang lain. Wa fil istilahi, adapun secara istilah, huwa ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi al-wujud. Yaitu secara istilah syarat, jadi ada yang namanya syarat, rukun, wajib, sunnah. Kita bahas kemarin ya. Dalam sholat itu ada rukun sholat, ada syartu sholat, syarat sholat, kemudian ada rukun, kemudian ada wajib, kemudian ada sunnah. Ini dalam madhab jumhur, kecuali madhab syafi'i. Madhab syafi'i dia menggandeng antara syarat dengan rukun menjadi satu ya. Menggandeng antara wajib dan rukun. Jadi dalam madhab syafi'i syarat, rukun ya, dan sunnah. Wajib masuk ke dalam rukun, kecuali dalam satu bab dalam madhab syafi'i. Siapa yang tahu? Dalam madhab syafi'i semua ibadah ya, rukun dan wajib digandeng jadi satu, kecuali satu bab saja, bab fikih, yaitu bab haji ya, manasik. Itu dibagi dalam madhab syafi'i antara rukun dan wajib. Nah, sementara jumhur seluruh ibadah ya dibagi antara wajib dan rukun, beda wajib dan rukun ya. Kembali bahwa syarat secara istilah huwa ma yalzam min adamil adam wa yalzam min wujudil wujud, yaitu sesuatu yang ketidakberadaannya melazimkan tidak adanya ya hal tersebut, yaitu ibadah tersebut. Wa la yalzam min wujudil wujud, namun tidak melazimkan, tidak mengharuskan keberadaan syarat tersebut adanya hal tersebut atau ibadah tersebut ya. Contohnya syarat sholat itu contohnya taharah ya. Nah, orang ketika bersuci ya, boleh tidak orang sholat kalau tidak bersuci, tidak ada taharah? Tidak boleh, padahal taharah itu syarat. Nah, ini yang dimaksud ma yalzam min adamihil adam, sesuatu yang melazimkan ketidakberadaan ya, taharah tadi, tidak adanya ibadah sholat ya. Artinya harus ada gitu. Wala yalzam min wujudil wujud, dan tidak melazimkan adanya keberadaan hal tersebut adanya ibadah. Contohnya taharah tadi kita contohkan ya. Orang berwudu, apakah harus ada sholat? Tidak. Orang bisa saja berwudu mau baca Quran, bisa saja berwudu karena tajdidul wudu ya, mau berwudu, mau sholat sunnah 2 rakaat, banyak hal ya. Tidak melazimkan adanya taharah, adanya ibadah sholat. Namun ibadah sholat sangat erat kaitannya dengan adanya taharah. Tidak mungkin ada sholat kalau tidak ada taharah. Itu maksudnya dari perkataan ini ya.
Ya. Syaratul awal. Syarat salat yang pertama yaitu al-Islam. Wa huwa syartun min syuruti sihhati shalah bi ijma'i ahli ilmi. Wa dalilu alaihi qauluhu ta'ala. Ya. Syarat yang pertama yaitu Islam, dan ini merupakan syarat ya, sahnya salat. Berdasarkan ijma' para ulama. Dalilnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulih." Tidak ada hal yang menghalangi diterimanya ibadah mereka, nafkah mereka, yaitu ya kebaikan-kebaikan, infak-infak dari mereka, ya. Ini berlaku untuk seluruh ibadah. Illa annahum kafaru billahi wa birrasulih. Kecuali karena mereka masih kafir, belum masuk ke dalam Islam. Nah, intinya ibadah itu bisa diterima, termasuk salat, apabila seorang itu sudah menjadi seorang muslim, ya. Sebaik apapun seseorang, sedermawan apapun orang, kalau dia belum masuk ke dalam Islam, maka sia-sia. Ya, ibadahnya tidak diterima, maksudnya. Kemudian syaratus tsani al-aqlu. Syarat yang kedua yaitu akal, ya, berakal. Fal majnunu la yuqbalu salatuhu li'annahu la ya'qilu ma yaqul. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalam an thalatha wa minhum al-majnun hatta ya'qil. Ya. Yang kedua yaitu berakal. Sebab orang gila ya, tidak diterima salatnya, ya, karena dia tidak mengetahui apa yang diucapkan, ya. Sementara Nabi SAW telah bersabda, rufi'al qalam an thalatha, diangkat pena pencatatan amal. Artinya orang gila itu tidak masuk dalam hukum, ya. Tidak ditulis, mau lakukan apa saja tidak ditulis, ya. Di antaranya dari ketiga tadi yaitu orang gila sampai dia sadar, ya. Ini syarat yang kedua, al-aqlu. Kemudian asyartu tsalits at-tamyiz, ya. Syarat yang ketiga yaitu tamyiz, ya. Fas-sabi alladhi la yumayyizu la yasihu salatuhu. Wa hadhihi syurut tsalatsah mujma'un 'alaiha fi shalah, ya. Kemudian yang ketiga tamyiz. Seorang anak yang belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya, masih kecil, ya. Biasanya di bawah 7 tahun, ya. 4 tahun, 5 tahun, ya, 3 tahun, belum mengerti. Nah, ini ya salatnya tidak diberikan hukum, ya, tidak diberikan hukum. Oleh karenanya Nabi SAW merintahkan kita mengajarkan anak-anak kita mulai salat itu kapan? 7 tahun, usia tamyiz, ya. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat, ajarkan dia salat ketika usianya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna sab'i sinin. 10 sinin. Ya, kemudian pukul mereka kalau tidak mau salat ketika usianya sudah mencapai 10 tahun. Itu kata Nabi SAW. Sehingga di bawah usia 7 tahun, ya umumnya 3-4 itu masih belum mengerti, ya. Ya, tergantung kecerdasan anak. Tapi pada umumnya tamyiz seperti itu, ya. Umur 3, 2, 3, 4 itu belum paham. Maka ya salatnya tidak dihitung atau tidak sah. Kemudian yang keempat, syaratul rabi' dukhulul waqti, ya. Telah masuk waktu. Wa qad taqaddama al-kalamu alaihi wa dalilu qauluhu ta'ala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta wa huwa syartun mujma'un alaih. Ya, kemudian yang keempat yaitu masuknya waktu, ya. Kata Syekh, qad taqaddama al-kalamu alaihi, sudah dijelaskan sebelumnya. Dalilnya, ya, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat-salat itu, ya, telah ditentukan waktunya terhadap kaum mukminin, ya. Dan ini merupakan syarat yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu masuknya waktu. Sehingga orang kalau salat waktunya belum masuk, maka tidak sah salatnya. Dia harus mengulangi salatnya, ya. Dan saya ingatkan bahwa jumhur ulama mengatakan bahwa at-taharah akad minal mawaqit, ya. Syarat-syarat yang paling ditekankan yaitu taharah, ya. Sehingga dalam mazhab jumhur, kalau kita bangun sholat subuh telat, ya, sementara waktu subuh sudah sedikit, kita tetap harus berwudu terlebih dahulu. Ya, kalau dia junub, dia mandi junub, lalu dia sholat. Meskipun waktu subuh tadi sudah habis, ya.
sudah habis. Dia tetap harus berwudu dulu atau mandi junub kalau lagi junub. Sementara dalam mazhab Maliki ya al-mawaqit atau waktu itu akad minat taharah. Dalam mazhab Maliki ya waktu itu lebih ditekankan daripada taharah. Sehingga kalau seorang itu bangun sholat subuh telat, waktunya sudah sedikit dia sholat, meskipun belum berwudu. Dalam mazhab sebagian jumhur Malikiyah, ya, mazhab Maliki. Seperti itu. Dalam yang benar adalah mazhab jumhur. Dia tetap harus berwudu terlebih dahulu. Ya, meskipun waktunya bakal habis waktu subuh itu. Syaratul khamis at-taharah. Kemudian syarat ya yang berikutnya yang kelima yaitu taharah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Ya, wa qawluhu aidan la tuqbalu salatun bighairi tahurin wala sadaqatun min ghululin. Ya. Tidak diterima, Allah tidak menerima salat seorang apabila dia sedang berhadas sampai dia berwudu. Kemudian sabda Nabi SAW, salat tidak diterima bagi seorang yang tidak memiliki taharah. Begitupun sedekah tidak diterima dari seorang yang berkhianat atau mencuri. Ya. Contohnya dalam rampasan perang. Kemudian ada syarat yang berikutnya tidak disebutkan, namun disebutkan oleh sebagian ulama, yaitu siapa yang tahu? Tadi sudah ya, syarat sah sholat. Tadi Islam, berakal, ya, tamyiz, waktu, masuknya waktu, kemudian taharah. Ada satu yang dimasukkan oleh sebagian ulama, namun tidak disebutkan. Siapa yang tahu? Coba sebut. Hah? Assalamualaikum. Hah? Apa? Siapa yang tahu? Hah? Istiqbalul kiblah. Ya, betul. Istiqbalul kiblah. Ya, ada lagi. Istiqbalul kiblah tidak disebutkan di sini. Ada lagi. Niat terjadi khilaf, ya. Jadi khilaf dalam mazhab Syafi'i, niat itu rukun. Ya. Di dalam jumhur dia syarat. Betul, niat, enggak apa-apa. Niat. Tadi niat sama apa lagi ditambah? Niat menghadap kiblat. Satu lagi apa lagi? Hah? Taharah, masuk dalam taharah. Menutup aurat, ya. Ini dalam sebagian ulama memasukkan menutup aurat. Namun itu dijelaskan. Ya. Jadi syarat sah salat tadi pertama Islam, berakal, tamyiz, masuknya waktu, kemudian taharah. Lalu tadi ditambah sama amkisan apa lagi? Menghadap kiblat, terus niat, kemudian syatrul aurah, ya. Meskipun dalam mazhab Syafi'i ya niat tadi masuk ke dalam rukun. Ya, enggak apa-apa, enggak ada masalah di situ. Kita masuk kepada hadis Anna Ali ibn Talq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fasa ahadukum fi sholati falyansarif wal yatawadda wal yu'idis shalah rawal khamsa wa sahih Ibnu Hibban. Ya. Dari Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi SAW pernah berkata, ya, idza fasa ahadukum fi shalah, apabila seorang dari kalian ya fasa, kentut, ya, mengeluarkan angin ketika salat, falyansarif, hendaknya dia keluar dari safnya, dia batalkan salatnya, falyatawadda, lalu dia berwudu, ya, wal yu'idis shalah, kemudian dia ulangi salatnya. Ya. Status hadis ini ternyata didhaifkan oleh Imam Ahmad, ya. Kemudian oleh ya Abu Daud, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, namun hadisnya sanadnya dhaif, ya. Namun tidak semua hadis dhaif itu tidak bisa digunakan. Nanti ada penjelasannya. Kemudian wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, kemudian hadis yang berikutnya dari Ummul Mukminin Aisyah, Nabi SAW bersabda, man asabahu qai aw ru'af aw madhyun falyansarif falyatawadda thumma liyabni ala salatihi wa fi dzalika la yatakallam, rawahu Ibnu Majah wa dha'afahu Ahmad. Dari Ummul Mukminin Aisyah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang muntah, ya, atau mimisan ru'af atau keluar madhi, ya. Madhi, tahu madhi ya? Mungkin madhi itu
sesuatu yang keluar karena syahwat, tapi dia beda dengan mani, ya. Misalnya melihat wanita atau istri misalnya, kita langsung ada syahwat, itu keluar cairan. Nah, itu madhi, ya. Tapi dia bukan mani. Nah, namun perbedaannya, madhi ini najis. Adapun mani tidak najis. Ya. Menurut pendapat yang rajih, ya. Mani tidak najis, hanya saja keluarnya mani mewajibkan kita untuk hadas melakukan mandi besar atau mandi janabah. Ya. Adapun madhi keluarnya najis, ya harus dikeluarkan tadi karena najis. Namun keluarnya tadi tidak menyebabkan kita harus mandi. Cukup kita cuci kemaluan kita dari najis tadi. Ya, selesai. Ya. Nah, kemudian apakah harus berwudu atau tidak terjadi khilaf. Hanya saja dia tidak perlu mandi. Beda dengan mani. Ya. Kemudian falyansarif falyatawadda. Lalu dia kalau keluar tadi muntah ketika sholat, lalu mimisan atau madhi keluar, maka hendaklah dia keluar dari safnya, tsumma liyabni ala salatihi, ya. Maksudnya dia berwudu terlebih dahulu, lalu dia lanjutkan salatnya, ya. Wa fi dzalika la yatakallam. Apa maksudnya melanjutkan salatnya? Rakaat kedua dia mimisan. Dia keluar, dia bersihkan hidungnya, dia berwudu, dia lanjut lagi rakaat ketiga sampai rakaat keempat. Ini pemahaman dari hadis ini, ya. Kalau dia belum berbicara, kata hadis ini, ya. Namun sekali lagi hadis ini juga ternyata dinilai lemah. Rawahu Ibnu Majah wa dha'afahu Ahmad. Imam Ahmad melemahkan hadis ini sehingga tidak bisa dijadikan hujjah, ya. Al-masail wal ahkamu al-mustafadatu min haditsain, ya. Permasalahan-permasalahan dan hukum yang bisa diambil faedahnya dari kedua hadis di atas, ya. Idza ahdatha al-musalli fi salatihi fa hal alaihi li'adah aw yajuzu lahu al-bina'? Apabila seorang salat kemudian dia berhadas, apakah harus dia mengulang salatnya atau dia melanjutkan, ya. Apabila seorang kentut ketika salat rakaat kedua, ini, apakah dia berwudu lalu lanjut rakaat ketiga atau ulang dari awal? Itu maksudnya, ya. Qala An-Nawawi fi Syarh Al-Muhadzab, Imam Nawawi mengatakan dalam Syarh Al-Muhadzab, in ahdatha al-musalli fi salatihi bi ikhtiyarihi, ya, batulat salatuhu bil ijma'. Sawa'un kana hadathahu amdan aw sahwan. Sawa'un alima annahu fi shalah am la, ya. Apabila seseorang ketika salat berhadas, ya, batulat salatuhu bil ijma', maka salatnya batal menurut ijma' para ulama, ya. Sama saja hadas tadi disengaja, ya, atau tidak disengaja, ya. Dia tahu atau tidak, ya, tetap batal salatnya, ya. Wa qala Ibnu Sirin, ya, ajma'u ala annahu idza takallama ista'nafa. Muhammad Ibnu Sirin mengatakan, ya, dan sepakat para ulama apabila seorang berbicara ketika salat maka ista'nafa, ya, hendaklah dia memperbaharui, dia mengulang kembali salatnya. Itu maksudnya, ya. Ya. Langsung saja kita ambil pendapat yang rajih, ya. Wa qala Abu Abdullah Al-Aqrab, menurut muallif ini pendapat yang lebih kuat wallahu alam yaitu al-qaulu bil i'adah, ya. Hendaklah seorang mengulangi salatnya. Ini pendapat yang rajih kata beliau. Apa alasannya? Li'annahu istadbaral qiblah, ya. Wa li'adami wujudi dalil sahih 'alal bina. Kata muallif di sini dari pendapat tadi, ya, apakah dia harus mengulang atau melanjutkan rakaatnya? Yang benar dia harus mengulang. Kenapa? Karena dia sudah membelakangi kiblat. Sementara tadi Om Kisan menyampaikan salah satu syarat adalah istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Ketika seorang batal salatnya dia mau berwudu, dia sudah membelakangi kiblat. Ya, maka itu sudah termaksud mubtilatis shalah, pembatal salat yang merupakan syarat tadi, ya. Maka dia harus mengulang kata muallif di sini, ya. Ya. Kemudian tidak ada dalil yang menunjukkan dia harus melanjutkan. Sementara hadis Aisyah tadi,
yang mengatakan ya al-bina, dia melanjutkan kembali salatnya tadi, ternyata hadisnya lemah sehingga tidak bisa dijadikan hujjah, ya. Kemudian hadis yang berikutnya an Aisyah radhiyallahu anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, la yaqbalullahu salata haid illa bi khimar, rawahu khamsah illa Nasa'i wa sahih Ibnu Khuzaimah. Dari Ummul Mukminin Aisyah, Nabi SAW bersabda, salat seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Salat seorang yang telah balik, ya, wanita yang telah balik haid, tidak diterima illa bi khimar, kecuali dia menggunakan penutup kepala. Maksudnya di sini dia menutup auratnya, ya, menutup ya auratnya. Meskipun di sini perlu saya jelaskan bahwa ya terkait dengan aurat itu tidak bisa disamakan, ya. Makanya kenapa para ulama tidak mencantumkan satrul aurah di dalam syartus shalah, menutup aurat ketika salat itu? Karena kalau kita mengatakan bahwa syarat salat itu menutup aurat, ya, maka cukup menutup aurat, ya, sudah sah salatnya. Ya. Orang datang ke masjid cukup pakai sarung, ya, maaf, celana pendek, ya, pusatnya ditutup, di bawah lutut sedikit, salat sah salatnya. Kenapa? Karena syartus salat satrul aurah. Syarat sah salat itu menutup aurat, ya. Padahal tidak demikian. Apa maksudnya tidak demikian? Ternyata dalam masalah salat perintahnya lebih dari sekedar menutup aurat, ya. Allah SWT firman, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, ya. Ya. Hendaklah orang-orang beriman itu menggunakan perhiasan zina inda kulli masjidin, ketika dia mendatangi masjid untuk sholat. Diperintahkan untuk berzinah, berhias. Perintahnya seperti itu, ya. Sehingga kalimat satrul aurah sendiri dikaitkan dengan sholat, ya, tidak digunakan sebagian ulama. Karena tadi saya pernah waktu di Surabaya, cerita sedikit, waktu masih kuliah di STAI, ada teman namanya Ma'in. Ma'in ini dari Lombok, S2 di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Saya waktu itu sama-sama dengan dia kursus bahasa Arab di LPBA Masa, ya. Nah, di LPBA Masa ini sama-sama belajar bahasa Arab kursus. Dia orang Lombok, S2 di IAIN. Waktu itu dia suruh saya datang ke kos-kosannya di IAIN. Saya pergi ke kos-kosannya waktu itu. Saya ketok pintu, tidak ada yang jawab. Karena saya kan biasa ke situ. Akhirnya saya buka pintunya, saya dapati dia lagi sholat. Subhanallah, sholatnya pakai sarung saja. Sarung saja. Itu sarung ditarik sedikit di atas pusat, sampai ke bawah lutut sedikit. Sholatnya. Orang kalau lihat itu aneh, ya. Dia berdalil dengan tadi satrul aurah. Sementara aurat laki-laki di dalam, ya, penjelasan para ulama itu baina surrah war raqabah. Aurat laki-laki itu menurut jumhur ulama antara pusat dan lutut, ya. Maka paha ini masuk. Khilaf apakah lutut ini masuk atau tidak. Bahkan kalau orang yang mengambil pendapat lutut ini bukan termaksud aurat, ya, tidak apa-apa dia kasih lihat lututnya. Kalau kita mau pakai syaratus salat satrul aurat, ya. Syarat sah salat itu tutup aurat. Sudah, ya. Pusat naik sedikit sah salat. Ternyata tidak demikian. Perintah salat lebih dari sekedar menutup aurat. Khudhu zinatakum inda kulli masjid, ya. Pakailah perhiasanmu ketika mendatangi salat masjid, mau salat, ya. Maka kita lihat bagaimana Nabi SAW dan para sahabat ketika salat, ya. Tidak ada yang seperti itu, ya. Maka ketika saya sampaikan ke dia malah menggunakan dalil tadi. Yang penting tutup aurat, ya. Dan sepakat para ulama bahwa paha itu aurat. Adapun lutut khilaf, apakah dia masuk ke dalam aurat atau tidak, ya. Ya. Ghatti fakhidak fa inna fakhidar rajuli, ya, min auratihi. Kata Nabi SAW, tutuplah pahamu karena sesungguhnya paha seorang laki-laki itu termasuk auratnya. Ini sepakat. Adapun lutut terjadi khilaf. Namun pendapat yang benar, lutut itu masuk, ya. Namun sekali lagi, sholat tidak sekedar menutup aurat. Lebih dari sekedar menutup aurat. Karena kalau kita pakai menutup aurat, orang datang semaunya nanti. Datang ke masjid, ya. Ada yang pakai. Sudah. Bahkan orang meskipun tidak di masjid, tidak sholat, malu dia. Di rumah saja kalau dia
Hanya pakai sarung, orang lihat malu, langsung pakai baju. Bagaimana bisa datang ke masjid kemudian tidak pakai, atau sholat tidak pakai baju, ya? Nah, ini perlu diperhatikan. Ya. Walau min hadits Abi Hurairah. Ya. Kemudian dari hadits Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid, laisa ala atikihi minhu syai'. Tidak boleh seorang sholat di antara kalian dengan satu pakaian yang tidak terdapat sesuatu apapun di pundaknya. Ya, makanya kita dapati kadang-kadang orang ada yang sholat, ya, tadi auratnya ditutup, ya, dari perut pusat sampai lutut ditutup, terus digantong sarung, sudah sholat. Hadisnya, ya. Namun sekali lagi, perkara sholat harus kita ittiba kepada Nabi. Kita lihat Nabi bagaimana pakaiannya. Nabi bisa, ya, menafsirkan semaunya lalu dipakai. Tidak boleh seperti itu, ya. Wa Ummi Salamah annaha salat Nabi sallallahu, ya. Ya, mulai lanjut. Nah, ini beliau tambahkan, ya. At-tanbih, ya. Peringatan, kata beliau, yang perlu diperhatikan, dzakarul hafidh hadhil ahadits isyaratan ila syartis sadis, ya, ila syartis sadis wa huwa satrul aurah. Kata muallif, ya, perhatian, ya, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, beliau menambahkan satu syarat, ya, yaitu menutup aurat. Ya. Sebenarnya katakan tadi mazhab Syafi'i, ya, Hafidh Ibnu Hajar ini mazhabnya Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i. Wa qad 'abbara al-fuqaha bi hadha at-ta'bir satrul aurat fi shalah, ya. Dan para ulama fuqaha telah mencantumkan bab ini, yaitu bab, ya, satrul aurati fi shalah, yaitu menutup aurat ketika salat. Ya, namun saya katakan tadi, nah ini dikatakan wal amru kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan perkara seperti yang disampaikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kama fil ikhtiyarat, ya. Wallahu amara biqadri zaid ala satril aurat fi shalah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tidak hanya menutup aurat ketika salat, ya, bahkan lebih, wa huwa akhdhu zinah, yaitu menggunakan perhiasan, ya, pakai toqiyah, pakai jubah, ya, pakai imamah, sarung, ya, daripada hanya sekedar menutup aurat, ya. Ya. La bisatril aurati idzanan bi anna al-'abda yanbaghi lahu an yalbasa, ya, azyana thiyabihi wa ajmalaha, ya. Tidak hanya sekedar menutup aurat, tapi tadi, ya, menggunakan pakaian terbaik, ya. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin, ya. Al-masail wal ahkam al-mustafadatu min hadits. Hukmu satril aurah, ya. Hukum menutup aurat. Fi hadhil mas'alah thalathat aqwal, ya. Al-awwal anna satr al-aurah syartun min syuruti sihhatis shalah. Yang pertama, pendapat pertama bahwa syarat satrul aurah merupakan syarat sah salat. Dan ini pendapat jumhur ulama, ya. Dalilnya apa yang saya sampaikan tadi? Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin, ya. Ini salah satu dalilnya, ya. Kemudian antara dalilnya yaitu hadis Jabir, in kana wasi'an, ya, faltahib bihi, wa in kana dayyiqan fattazir bihi, ya. Fala budda minal ittizar. Yang dimaksud di sini yaitu dalam hadis Aisyah, seorang wanita apabila pakaiannya luas, besar, maka hendaklah dia mengikat pundaknya, ya. Tapi kalau cukup, ya, ya, tidak terlalu luas, maka dia biarkan pakaian tadi terjulur, ya. Makanya wanita itu disunnahkan pakaiannya lebih dari apa namanya, kakinya, ya, biar dia terseret pakaian wanita itu, ya, supaya tertutup kakinya, tidak kelihatan, ya. Kalau dia mengatakan, loh nanti kena najis Ustaz, ya. Di dalam pakaian wanita ada hukum yang dijelaskan para ulama bahwa tanah setelahnya, ya, yang mengenai pakaian itu menghapuskan najis daripada tanah-tanah sebelumnya. Makanya pakaian wanita itu biar aja dia terseret kena tanah itu. Karena seperti itu wanita harusnya, ya, pakaiannya. Beda dengan laki-laki. Pakaian laki-laki justru sebaliknya. Dia berada, ya, di antara nisfi sakai, setengah dari betisnya, atau di atas mata kaki, ya. Karena ada larangan bagi laki-laki menutup mata kaki, ya. Ya, ma asfala minal ka'baini
Hafinar, kata Nabi SAW, ya, pakaian-pakaian yang berada di bawah mata kaki ini bagi laki-laki, maka dia mendapatkan ancaman neraka, ya, ancaman neraka. Bahkan Umar bin Khattab ketika lagi sakit ditikam itu, lagi mau mati, dia lihat seorang pemuda datang, pakaiannya isbal, ya, jadi sarung atau jubahnya itu di bawah mata kaki. Maka Umar bin Khattab mengatakan kepada pemuda tadi, ya bunayya irfa izarak atau thawbak, ya, angkat pakaianmu, sarungmu, jubahmu tadi angkat sedikit, ya, fa innahu atqa li rabbik, karena perbuatan itu lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anqa li thawbik, dan lebih menjaga kesucian bagi pakaianmu, ya. Itu kata Umar bin Khattab, padahal sudah mau meninggal. Sama ketika Rasulullah SAW sudah mau meninggal, apa pesannya? As-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Salat, perhatikan budak-budak kalian, hak-hak budak kalian. Kata para ulama, wasiat terakhir ini menunjukkan pentingnya wasiat tersebut. Umar bin Khattab sudah mau meninggal, masih saja berwasiat tentang bahaya isbal. Ya. Adapun wanita sebaliknya, wanita itu justru biarkan dia isbal, malahan dia terseret di tanah pakaiannya. Ya. Karena wanita itu menjaga kakinya itu aurat, tidak boleh terlihat. Beda dengan laki-laki. Ya. Namun ironisnya saat ini, ya, dunia ini sudah mau kiamat. Ya. Terbalik. Ya. Laki-lakinya yang tutup kakinya, perempuan yang buka pahanya. Itu sekarang itu. Ya. Sekarang seperti itu. Atau minimal buka kakinya wanita. Kakinya terbuka. Ya. Laki-lakinya kakinya tertutup. Bahkan ketika sholat pun begitu. Ya. Sarungnya ditutup, ya, supaya tidak sama dengan itu yang cingkrang. Padahal cingkrang ini bukan masalah ikut siapa, ini perintah Nabi loh, ya, ini perintah Nabi. Ya. Bahkan Nabi SAW, la yanzurullah, ya, thalatha, kata Nabi SAW, 3 yang tidak dilihat oleh Allah, ya, wala yuzakkihim, wala yanzuru ilaihim, walahum adzabun alim, kata Rasulullah SAW, ya. Tidak dilihat, ya. Kemudian bagi mereka azab yang pedih. Di antaranya isbal. Ya, isbal. Makanya di dalam al-kabair, dosa-dosa besar itu dicantumkan salah satunya isbal. Ya, musbil, orang yang musbil. Itu masuk ke dalam dosa besar. Kenapa? Karena ada ancaman. Ya. Ada ancaman. Ya. Ada ancaman tadi. Bahwa orang yang celananya di bawah mata kaki mendapat ancaman neraka. Sementara dosa-dosa yang ada ancamannya berupa azab di neraka, laknat baik dari Allah dan Rasulnya, kemudian tidak mendapatkan rahmat, itu semua ancaman yang menunjukkan bahwa dosa tadi masuk ke dalam dosa besar. Nggak bisa disepelekan, ya. Ini perlu diperhatikan, ya. Ya. Termaksud masalah janggut. Ya, saya cerita sedikit pengalaman kemarin. Masalah janggut saya ditegur sama Ustaz Mubarak. Alhamdulillah, Ustaz Mubarak mengingatkan saya waktu di Waingapu. Jadi kita ada debat sedikit sama Ustaz Mubarak masalah hukum janggut. Akhirnya Ustaz Mubarak mengingatkan, ya, pentingnya untuk mengajarkan, ya, secara hikmah. Ya. Kalau janggut saja yang terjadi khilaf di situ, harus kita tegaskan kepada umat, apalagi masalah isbal. Isbal itu yang sudah jelas dalilnya, larangannya, ancamannya. Maka harus kita terapkan, ya. Tidak apa-apa antum kalau lihat ada saudara-saudara kita yang sarungnya masih di bawah, ingatkan. Bisa jadi mereka cuma ikut-ikutan, sampaikan. Ya. Tidak apa-apa, antum tidak usah takut. Ya. Beberapa hari yang lalu saya lihat Pak Effendi pakai cincin emas. Saya sampaikan di depan pintu masjid. Selamat, saya sampaikan, Pak, saya bilang, antum tahu hukumnya pakai emas? Tidak tahu, kata dia. Saya bilang, emas itu tidak boleh bagi laki-laki. Haram hukumnya. Ada ancaman bagi orang yang menggunakan emas. Ya. Maka beliau terima. Besok sudah dibuka emasnya. Kadang-kadang hal-hal yang kita takutkan tidak demikian. Antum sampaikan kebenaran dengan cara yang baik, yang hikmah. Ya, ada saudara kita pakainya masih isbal, antum datangi. Tapi berdua, jangan di depan umum. Kadang nasihat itu yang membuat orang tidak bisa terima. Bukan benar atau salahnya, tapi cara penyampaiannya.
Ya, tapi kalau kita sampaikan berdua, sampaikan hadisnya, insya Allah diterima. Ya. Isbal, apalagi ada ancaman. Ya. Saya pernah, bahkan pernah sekali menasihati orang masalah isbal, dibentak saya. Pernah, itu 2 kali. Tapi sudahlah. Ya, setelah itu kita tetap baik sama orang tersebut. Yang penting tugas kita menyampaikan. Ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Nabi SAW mengatakan, barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah dicegah dengan tangannya. Kalau anak antum yang isbal, antum tempeleng, tidak apa-apa. Ya. Antum sudah didik anak antum. Tapi mau gaya-gaya. Tidak mau ikut omongan antum. Bapak umbu misalnya. Umbu isbal. Ikut temannya. Padahal sudah tahu hukumnya. Bapak umbu tempeleng boleh tidak? Boleh. Ya. Biyadihi. Karena anaknya, urusan dia. Pak Sulaiman. Ya. Fa'ilam yastati' fabilisani. Tapi kalau anak orang lain, antum tidak mampu, pakai lisan. Dinasihati. Ya. Jangan anak orang antum tempeleng. Ya. Bapak umbu tempeleng anaknya Bapak Langit. Bapak Langit. Bapak Langit tersinggung. Saya tidak pernah tempeleng. Saya punya anak, kau tempeleng. Nah, ini keliru. Ya. Tapi kalau Bapak Langit boleh tempeleng anaknya. Nah. Kalau juga tidak mampu, fabiqalbihi. Doakan saudara kita. Ya, intinya, kadang-kadang khawatiran yang berlebihan, itu datangnya dari syaitan. Ya, dari syaitan. Kemudian terkait dengan wanita juga, ya, menutup aurat ini penting, ya. Ya, penting sekali untuk kita sampaikan menjaga aurat, ya. Nabi SAW mengatakan, Allah SWT firman, ya, memerintahkan kepada Nabi, ya, kalau Ta'ala, ya ayyuhan Nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, ya, yudnina alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzaina, ya. Innallaha kana ghafurur rahima, ya. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya, Allah firman kepada Nabi alaihi wasallam, wahai Nabi, ya, kulli azwajika, perintahkan kepada istri-istrimu, ya, wa banatika, anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, kemudian kepada seluruh wanita mukminin, yudnina alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzaina, ya. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Hal tersebut, ya, perintahkan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan seluruh wanita kaum muslimin untuk memanjangkan jilbabnya, menutup auratnya dengan baik, ya. Karena hal itu lebih mudah untuk dikenali, ya, dan tidak diganggu. Untuk melihat Allah Subhanahu mengatakan dan tidak diganggu, ya. Ya. Makanya kita kalau lihat wanita itu kalau tertutup aurat, ya, itu penuh wibawa. Wanita itu kalau tertutup penuh wibawa. Jangankan laki-laki mau ganggu, ya. Dia mau tegur saja takut, sungkan, ya, segan. Apalagi kalau pakai cadar, ya. Ya, meskipun terkait dengan cadar ini terjadi khilaf para ulama, ya. Dalam mazhab Syafi'i, cadar tidak, wajah tidak termasuk aurat, ya. Wajah tidak. Apa dalilnya? Dalil yang mewajibkan cadar ayat ini, ya. Yudnina alaihinna min jalabibihin, ya. Memanjangkan jilbab itu termaksud di dalamnya menutup wajah. Sebagian para ulama, ya. Adapun yang mengatakan tidak wajib, dalilnya yang menjadi dalil bahwa boleh wanita itu terlihat wajah dan tangannya, yaitu hadis Asma, ya, Asma binti Abi Bakar. Ketika dia datang kepada Rasulullah SAW, terlihat sebagian auratnya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Asma, ya, la yasihu, ya, tidak sah, tidak boleh, ya, alal mar'atil balighah, terhadap wanita yang sudah balik, ya, an yura min auratihi, ya, terlihat sebagian auratnya illa hadza wa hadza, wa asyara ila katif wal wajh. Kata Asma ketika dia datang kepada Nabi, terlihat sebagian, tersingkap auratnya. Maka Nabi SAW langsung berpaling. Nabi mengatakan, wahai Asma, tidak boleh bagi seorang wanita yang sudah dewasa terlihat auratnya kecuali tangan dan wajah. Ini menjadi dalil bahwa tangan dan wajah tidak termaksud aurat wanita. Sementara sebagian ulama mengatakan wajah itu termaksud aurat. Dan umumnya ulama-ulama Saudi, ya, umumnya ulama-ulama Saudi itu, ulama Yaman juga demikian, bahwa
Wajah itu aurat. Makanya kalau antum ke Yaman, kalau ke Saudi sekarang sudah bebas ya. Karena banyak dari warganya yang sudah tidak menerapkan perintah tadi. Antum jangan heran nanti kalau umroh tiba-tiba antum ke Mekah Mall, antum lihat wanita itu, wanita Saudi lah ya, bukan wanita Indonesia. Itu sudah rambutnya kelihatan. Jadi cuman jubah warna hitam, di sininya kelihatan sudah ini sudah sama seperti wanita-wanita kita. Bahkan kerudung saya tidak dipakai lagi. Dan itu sudah banyak di Saudi sekarang. Dulu Saudi tidak seperti itu. Ya, dulu Saudi itu sama seperti Yaman. Wanitanya semua pakai cadar malahan. Antum kalau lihat Saudi file yang tahun 60-an ke bawah, itu sama kayak Yaman persis. Pakaiannya semua menutup aurat. Bahkan pakai cadar. Kalau sekarang sudah banyak yang bebas seperti itu ya. Ya. Tapi ulama Saudi umumnya ya mengatakan bahwa wajah itu aurat. Umumnya ya, seperti itu. Ya. Apalagi di Yaman. Di Yaman sampai sekarang. Antum kalau ke Yaman insya Allah ya, kalau tidak perang lagi ya. Kalau masih perang jangan. Ya. Antum tidak bakal lihat muka perempuan. Insya Allah, ana jamin. Apalagi antum ke Hadramaut, daerah Hadramaut, bukan Tarim loh ya, Hadramaut. Tarim itu kecamatan, Hadramaut itu provinsi. Ya, kebanyakan orang kalau kita bilang Hadramaut, pikirannya langsung ke Tarim. Ya, Tarim itu Wailiang, Hadramaut itu Sumba Barat. Untuk bayangkan luasnya Hadramaut dibanding Tarim. Ya. Hadramaut pada umumnya itu wanita semua menutup aurat, luar biasa. Ya, kecuali yang terlihat itu bahkan matanya saja itu sudah banyak yang tutup, jadi benar-benar tertutup. Antum tahu ada kain yang tipis itu, jadi hanya dia yang bisa lihat di luar, kita tidak bisa lihat dia. Nah, itu matanya saja tidak bisa dilihat. Ya, kenapa? Karena mata orang Arab ini, orang Arab itu mengkategorikan mata itu sebagai indikator keindahan. Ya. Jadi daerah-daerah itu ada yang melihat wanita itu dari matanya, ada yang dari betisnya, ada yang dari rambutnya, banyak macam kategori. Nah orang Arab itu kebanyakan melihat keindahan dari mata. Makanya kalau matanya indah, waduh bisa terjadi fitnah. Maka ditutup matanya, matanya saja ditutup. Ya. Intinya kita diperintahkan untuk menjaga aurat kita, pandangan kita. Ya, laki-laki pun tidak boleh lihat auratnya laki-laki. Ya, Nabi SAW mengatakan, la yanzuru rajulu ila auratir rajuli, wala tanzuru al-mar'atu ila auratil mar'ati. Laki-laki tidak boleh lihat aurat laki-laki, wanita tidak boleh lihat aurat wanita. Ya. Makanya aurat laki-laki terhadap laki-laki itu, yaitu tadi pusat dan lutut sampai lutut, pusat sampai lutut. Tidak boleh seorang laki-laki itu pakai celana dalam terus ngobrol dengan temannya, santai. Atau pakai celana pendek, bola, terus pahanya kelihatan. Tidak boleh. Karena ini auratnya. Ya. Ya. Begitupun wanita, auratnya wanita dengan wanita, yaitu ya yang biasa terlihat, ma dhahara minha. Ya. Yang biasa terlihat. Apa itu? Yaitu tangan, atau bersama mahramnya, ponaannya, ya ponaannya, paman kandungnya, khalnya. Yang boleh terlihat itu mahramnya apa? Tangan, ya, rambut, kaki, sebagian betis. Ya. Ya. Adapun banyak maaf, ya leher mau dekat ke dada, itu bisa menimbulkan syahwat. Maka mahram pun jangan sampai lihat. Ya. Contohnya ponaan, contohnya paman, sebisa mungkin ya apalagi ada sebagian orang, ya wanita menyusui, pamannya lihat, tidak boleh. Dia menyusui, pamannya lihat, dikira pamannya ini mahram, terus tidak bapak lihat, maaf susunya, tidak boleh, tidak boleh, payudaranya harus ditutup. Ya. Yang boleh lihat semua itu cuma suami. Ya. Suami itu boleh lihat semua. Ya. Kata Aisyah, kuntu ana aghtasilu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin minal haid. Ya, minal haid. Kata minal janabah, maaf, minal janabah. Kata Aisyah, aku mandi dengan Nabi SAW dengan satu wadah. Ya. Dengan satu wadah ketika aku haid. Ya, kata para ulama, mandi itu lihat semuanya. Ya, saling lihat, tidak masalah. Suami istri itu tidak ada. Makanya sebagian ulama mengatakan tidak boleh seorang suami melihat kemaluan istrinya, istrinya tidak boleh lihat kemaluan wanita. Ini pendapat yang keliru. Ya, ya, keliru. Ya.
laki-laki boleh lihat semua apa yang ada pada istrinya, begitupun sebaliknya. Adapun mahram maupun teman, ya, mahram tadi. Mahram itu yang boleh dilihat dari wanita, ya, yang biasa dilihat tangan, kaki, sebagian betis, rambut, ya, sebagian masukkan leher, ya. Adapun ke bawahnya tidak boleh, ya. Ya. Saya kira ini sedikit. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang akan bertanya. Ya, Mahilmi. Ya. 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 Masya Allah. Ya. Pertanyaan tentang fadilah. Ya, jawabannya wallahu alam. Terkait ini anak kurang paham, anak tidak tahu. Ya. Tapi yang jelas sebaiknya ketika dia setelah berwudu, dia datang, dia tetap sholat berjamaah. Bagaimana caranya? Ajak teman yang sudah selesai sholat tadi, atau ada yang belum sholat, untuk sholat berjamaah. Ya. Dia dapat tidak fadilah jamaah? Dapat. Tapi kalau pertanyaan antum, dia sholat sendiri setelah sholat, dia batal wudunya tadi, waktu rakaat terakhir, dia berwudu, lalu dia sholat sendiri, apakah dia dapat fadilah jamaah? Wallahu alam, anda tahu. Tapi kalau harusnya setelah sunnah itu, dia ajak temannya yang belum sholat, ya, untuk sholat jamaah. Misalnya ada yang baru datang, sholat jamaah, maka ini tetap dapat fadilah jamaah, ya. Atau dia ajak temannya yang sudah selesai sholat, temani saya sholat, padahal dia sudah sholat, tidak apa-apa. Baginya tadi sunnah, bagi temannya yang mau sholat tadi wajib, tidak apa-apa. Dia dapat sholat jamaah, yang tadi dapat sholat sunnah, ya, paham ya? Ya. Ada lagi? Istri sudah meninggal. Istri yang sudah meninggal boleh tidak antum sentuh? Tidak apa-apa. Kenapa tidak boleh? Dilarang kita yang suaminya. Ada sebagian pendapat mengatakan demikian. Tapi yang benar, wanita yang sudah meninggal, ketika meninggalnya itu dalam keadaan sah sebagai istri, dia tetap mahram kita, tetap istri kita, ya. Makanya Rasul SAW mengatakan kepada Aisyah itu, kalau seandainya kamu wafat lebih dahulu, aku yang akan memandikanmu. Itu dalil besar sekali menunjukkan bahwa laki-laki itu boleh menyentuh mayat istrinya. Nabi SAW mengatakan, kalau kamu meninggal lebih dahulu Aisyah, aku yang akan memandikanmu. Ya, Nabi akan memandikan. Memandikan itu menyentuh tidak? Menyentuh. Ya. Maka keliru kalau mengatakan bahwa dengan wafatnya istri maka sudah terputus ikatan. Tidak ada. Ya tetap istri. Ya. Hanya saja sudah meninggal, mau diapain? Ya dikubur, selesai. Cari istri lagi. Ya kan gitu ya. Ya. Jadi tidak apa-apa disentuh. Ya. Tidak apa-apa disentuh. Saya tidak tahu ini pendapat, apakah ada pendapat mazhab seperti itu. Allah alam. Nanti saya kalau dapat informasi saya kabari. Tapi yang benar boleh. Ya, dalilnya tadi. Nabi mengatakan kepada Aisyah, kalau kamu meninggal lebih dahulu, saya akan memandikanmu. Memandikan ini melazimkan menyentuh. Tidak bisa memandikan itu tidak menyentuh. Ya. Ada lagi? Sudah ya. Saya tanya sekarang. Siapa yang bisa sebutkan syurutus sholat tadi? Syarat sah sholat tadi. Selain Kisan. Kisan saya yakin bisa dia. Dari awal sampai akhir saya yakin bisa. Yang lain, Abu Salamah. Pertama, Islam. Terus tamyiz, apa? Tamyiz. Enggak urutan apa? Terus apa? Tahur ini. Tahur ya. Bersuci. Waktu ya, waktu. Dukhul waktu, masuk waktu sholat. Ya, terus berakal ya, terus berakal. Tahara. Tadi ditambah oleh Kisan, apa lagi? Menutup aurat, enggak apa-apa kita masukkan. Ya?
Istiqbalul kiblah. Ya. Alhamdulillah. Ada lagi yang bisa yang kurang? Hah? Niat. Tanya ketawa. Ada apa tadi yang kurang? Mungkin niat juga, ya. Niat. Jadi ada 8 secara umum. Hah? Sudah berangkat, ya. Kita oh ya, Pak Sulaiman. Tamyiz dengan berakal kan di mana bedanya? Tamyiz kan sudah dewasa dan berakal ini kan sudah balik. Masya Allah. Ini bagus ini pertanyaan. Ya, tamyiz itu kaitannya dengan usia. Usia seseorang bisa memahami. Ya, itu tamyiz. Makanya orang dewasa itu tidak bisa kita katakan tamyiz, balik orang dewasa. Adapun berakal kaitannya dengan ya kesadaran seorang berakal. Ya, orang gila itu secara usia dia sudah melewati tamyiz. Usia tamyiz sudah lewat. Contoh ada orang normal, saya misalnya. Naudzubillah, jangan saya, orang lain. Takut. Orang lain misalnya. Ada orang lain terus kecelakaan. Geger otak. Gila dia. Jadi gila atau naudzubillah disantet, dipelet, ya. Atau kemasukan jin dan sebagainya. Akhirnya jadi gila. Maka ini kita tidak katakan berakal. Ya. Berakal itu kaitannya dengan kesadaran seorang memahami. Tamyiz kaitannya dengan usia tadi. Usia anak sudah memahami. Ya. Bisa dikatakan berakal itu lebih umum daripada sekedar tamyiz. Mabuk, ya benar, mabuk. Makanya orang mabuk tidak dianjurkan untuk sholat. Ya. Tidak dianjurkan untuk sholat. Tertib pengharaman khamar itu kan salah satunya ketika ada orang khamar, sahabat itu mabuk datang sholat, dia kan gak paham apa yang diucapkan. Ini tidak berakal namanya. Ya, kita tidak bilang bukan tamyiz, bukan, tidak berakal. Ya, tapi kalau ada anak umur 3 tahun belum paham, ini belum, ya, bukan la yumayyiz, ya, bukan usia tamyiz. Ya, begitu. Paham nggak? Pikun, lupa ya. Bagaimana dengan orang yang pikun? Orang yang pikun ya tetap dikategorikan berakal. Karena pikun ini kaitannya dengan mengingat sesuatu, lupa. Ya. Namun nanti ada hukum-hukum yang berkaitan dengan orang-orang pikun. Misalnya dia lupa sholat karena lupa, ya. Nah itu tidak masalah. Kalau dia lupanya sudah 1 minggu bagaimana, lupanya kemarin bagaimana, nanti ada perinciannya. Ya. Intinya pikun ini termasuk orang yang berakal. Hanya saja kaitannya dengan kemampuan dia mengingat sesuatu. Ya, apalagi orang tua, kadang suka lupa. Ya, banyak maaf, kadang sholat kencing belum cebok langsung sholat. Pikun lupa. Nanti diingatkan, bapak, wudu dulu, tadi belum wudu. Oh ya, wudu lagi, kasih bersih lagi, gitu ya. Nah, itu kaitannya bukan dengan berakal atau tidak. Berakal itu kaitannya dengan gila atau waras, gitu. Ya, seperti itu. Kemudian orang yang pingsan itu dalam mazhab Syafi'i dikiaskan kepada orang yang tidur. Adapun jumhur kiasnya dengan orang yang gila. Orang yang pingsan pagi ini pingsan, terus bangunnya nanti waktu maghrib. Apakah dia harus ganti sholat tadi? Dia harus sholat duhur, asar, maghrib. Dia bangunnya waktu isya misalnya. Menurut mazhab Syafi'i, dia harus sholat semuanya. Karena dia dikiaskan dengan orang tidur, orang pingsan. Kecuali dia lupa. Ya. Itu sekian dari saya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.